Joe, what? I've just had a genius idea. Hai kabar baru kabar Apito, alhamdulillah. Sesuai vote kemarin ya. Jadi saya akan menceritakan film zombie. Mana film ini para zombie harus memiliki semangka yang besar dan tentunya harus dibelah itu semangka. Waduh. Dan uniknya lagi, virus zombie di film ini hanya menginfeksi kaum Hawa saja, terutama yang doyan genjot. Loh, kok gitu? Waduh. Oke lah, tanpa berlama-lama, buat kalian ya yang nonton, bayar parkir dahulu dengan cara like video ini, lalu subscribe yang belum subscribe agar tak ketinggalan video-video menarik. Dan di awal film kita akan diperkenalkan pada berbagai macam sifat dan karakter lelaki di muka bumi ini, yang tentunya akan menjadi pemeran utama di film ini. Yang pertama, bernama Vince, seorang lelaki paling berantakan dan joroknya gak keturunan, sampai-sampai kamarnya udah kayak kapal meledak, bukan pecah lagi. Lalu ada Neil, seorang pria yang gak tampan-tampan amat, cuman memiliki harta yang melimpah sehingga ia dengan leluasa menguasai serabi lempit atau ya biasanya disebut buaya darat lah ya. Mau Graham yang lagi berantem dengan pacarnya, ya cowok, ya namanya Mahu. Dan Mikey, seorang BBC yang selalu ribut dengan istrinya, nggak tahu alasannya kenapa. Dan Patrick, seorang pria indie yang hobi banget dengerin audio terapi binaural beats untuk menenangkan diri karena selalu diocehi istrinya. Ada juga si Matt, sang penulis komik yang sepertinya menolak untuk dewasa. Lalu mereka semua berkumpul di sebuah bar untuk minum teh manis, tapi ada yang ketinggalan di antara mereka, yaitu pria gemoy bernama Bansky, seorang pria yang selalu sial dan tak pernah tepat waktu. Bansky ini hanya sekali nggak pernah telat dalam hidupnya, yaitu saat pernikahannya. Tapi malah calon istrinya yang gantian telat dan kabur ngebrai sama cowok lain. Waduh, apes bener hidupmu mas. Saat sedang berbincang-bincang, datang gadis cantik bernama Ruth, tapi dipanggil Candy karena pentilnya manis kayak lollipop. Iya. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat. Sedangkan si Bansky, manusia paling sial di muka bumi, lagi-lagi mobilnya mogok dan harus diderek. Jadi mereka di sini ingin pergi ke sebuah desa terpencil bernama Mudley, yaitu desa kecil di mana populasi penduduknya didominasi kaum wanita. Ya kira-kira 4:1 lah ya. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba mereka berhenti karena melihat ada seonggok bangkai gajah di tengah jalan, seolah-olah memberikan tanda akan ada hal buruk yang terjadi. I'll do it then, shall I? You are all past the point of no. Oh, for fuck's sake, Mikey. Setelah itu, mereka malah diganggu oleh suara telepon dari pasangan masing-masing, termasuk Finn, karena dia baru cerai gara-gara nggak bisa ngaceng. Waduh. Lalu Neil yang merasa terganggu oleh para serabi lempit segera mengumpulkan ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. See you, darling. I need to ring my mum. Got bag, sunshine. Dan singkat cerita, sampailah mereka di desa Mudley yang tampak sunyi dan tak terlihat tanda kehidupan di sana. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari kesenangan dan meninggalkan Candy di dalam mobil. Maggie yang ternyata memiliki rumah, lebih tepatnya rumah nenek, ingin mengecek rumahnya. Sedangkan yang lainnya menuju ke bar untuk minum teh manis lagi. Kemudian Mikey yang sibuk mencari kunci rumah, ia dibuat hilang fokus bahwasannya di sekeliling rumah itu banyak terdapat potongan-potongan tubuh manusia. Sedangkan Neil yang lagi ke toilet, ia tak sengaja menyaksikan seorang wanita yang mencret darah. Sampai akhirnya Mikey menemukan kuncinya, lalu fokusnya pun kembali dan sadar jika ada bekas darah di sekitaran ia berdiri. Sementara di dalam bar, para om-om ini seperti mencium bau busuk. Awalnya mereka mengira itu bau mulut mereka karena hidungnya dekat sama mulut. Tapi ternyata itu adalah seonggok bangkai manusia yang tergeletak di samping mereka. Sedangkan Mikey yang mulai sadar ada yang nggak beres di desa ini mencoba berkeliling mengecek-ngecek ruangan. Dan benar saja,
Dia menemukan banyak potongan tubuh manusia dan tiba-tiba dia menemukan seorang wanita yang lagi asik memakan bangkai harimau, lalu dengan agresif berlari mengejar Mikey. Sementara itu, para om-om yang baru keluar dari bar melihat sesosok perempuan yang berjalan sempoyongan. Awalnya mereka mengira bahwa itu seorang tunawisma, tapi mereka malah dikagetkan oleh tentara yang tiba-tiba menyerang wanita tersebut. Merasa iba melihat perempuan dipukuli, mereka membalas dengan mengeroyok tentara itu hingga semaput. Tapi bukannya berterima kasih, wanita ini malah balik menyerang Neil hingga menusuk tangannya. What's wrong with her? What do you mean, what's wrong with her? She's like evil. Setelah berhasil melumpuhkan wanita itu, mereka kini digagetkan oleh sekumpulan zombie yang keluar dari persembunyiannya. Dan ada salah satu zombie yang semangkanya melampaui batas. Mereka pun lalu berlari terbirit-birit kembali ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba sang sopir Candy malah kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Tanpa banyak bacot, langsung saja mereka berlari ke rumah neneknya Mikey. Setelah sampai di halaman belakang, mereka malah dikagetkan oleh seorang tentara yang tengah disiksa para zombie. Tapi belum sempat berbincang-bincang, kepalanya malah dikampak sama zombie. Ketika sampai di depan pintu, karena saku celana Mikey ada 11, dia kerepotan mencari kuncinya. Setelah berhasil masuk ke rumah, di dalam rumah mereka saling menyalahkan satu sama lain, terutama Neil karena memasukkan ponsel ke dalam tas. Hingga akhirnya tentara yang mereka buat pingsan tadi sadar lalu menjelaskan apa yang telah terjadi di desa ini. We want an explanation. It's a virus. We worked this one out already. Only women get it. Di mana hanya wanitalah yang terinfeksi virus, sedangkan sang pria tidak. Dan alasannya adalah cuman beruntung saja. Wow, sangat menjawab pertanyaan saya. Akhirnya mereka kembali membuat rencana untuk ke mobil mereka dan mengeluarkan Candy. Come and have a nibble. Ketika Neil berhasil memancing Candy keluar, lagi-lagi mereka malah dikagetkan dengan para zombie yang ternyata berada di dalam mobil. Mereka lalu kabur kocar-kacir hingga si Patrick harus terjebak di papan reklame. Sedangkan Finn dan Matt kabur ke toko mainan, lalu Sersan Mikey dan Graham lari masuk ke toko baju. Sedangkan Neil yang habis dikejar-kejar Candy, ia malah ketemu sama zombie penunggang kuda dan dipecut-pecut dong. Setelah berhasil dikalahkan, Neil kembali dicegat oleh nenek-nenek zombie. Tapi berhasil di headshot dengan sekali tendangan. Dirasa telah selamat, Neil malah digebuk oleh seseorang hingga pingsan. Matt yang jenius, ia berhasil menemukan alat-alat yang berguna di dalam toko, termasuk mobil remote control, dan memberikan walkie-talkie mainan ke teman-temannya, agar mereka bisa komunikasi dengan teman-temannya walaupun komunikasinya nggak penting-penting amat. What's the plan? What's the plan? I haven't got a plan. What's your plan? Just fancy the chat with someone about something other than Star. Sementara itu, Neil ternyata disekap oleh zombie gemoy yang hobi makan jari manusia. Di sisi lain, Matt sedang berusaha membuat senjata apa adanya. Lalu Mikey, Graham, dan Sersan gak mau kalah juga.
Mereka mencari cara lain agar bisa kabur, yaitu dengan kepala yang ditaruh di dalam mobil lalu dibawa muter-muter hingga zombinya ikut berlarian. Just step ahead in the truck, man. You ready? Diversion for our diversion. I'm on it. Get your meals on wheels. Sementara itu, Mikey sendiri sedang bingung membobol mobil tentara yang anti peluru. Lalu Matt yang berhasil membuat senjata, ia berhasil membakar salah satu zombie, tapi malah membuat ledakan yang begitu besar, hingga para zombie semakin banyak yang datang. Oh, shit. What do we do now? Run. Sementara Graham yang seorang mahu mengajak teman-temannya untuk berdandan seperti wanita agar tak diserang zombie. Before, haven't you? Think any fucking funny ideas? Don't worry, he's not. Dan menyusul temannya ke dalam gereja, termasuk Patrick yang lolos dari mbak-mbak zombie berkampak. Lalu Neil juga berhasil lolos dari jeratan zombie dan berusaha keluar dari atap rumah, tapi malah jatuh ke kamar para zombie yang tidak berpakaian dan bulat banget, bos. Hello, girls. Nah, para zombie ini bukannya memakan Neil, malah mereka berebut pengen menggenjot Neil. Alhasil, Neil pun lolos. Sedangkan di dalam gereja mereka mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan, di mana virus ini adalah ulah dari para tentara yang menguji coba senjata biologis mereka kepada warga desa dengan melalui perantara sabun cuci. Tapi uji coba itu gagal dan populasi para zombie tak bisa dikendalikan. Malahan zombie ini akan terus berevolusi menjadi zombie yang barbar dan begitu ganas. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengendalikan zombie malah tidak berfungsi dengan baik. Is it working? This isn't funny. They'll be relentless now. They're hunting. Lalu, Pak Sersan dan Matt harus tewas di tangan zombie tersebut. It's the mortuary. I think he's traumatized. I think I'm traumatized. So where is he then? Kemudian Bensky yang baru datang dan selalu telat, ia tidak menyadari bahwa desa sedang kacau balau. Dengan santainya, ia berjalan menuju temannya. Di sisi lain, para om-om ini menemukan kandang para zombie dan terdapat banyak tumpukan mayat pria di sana. Lalu segera kabur terbirit-birit ke atap rumah. Hingga bingung mencari jalan keluar dan merasa begitu putus asa. Kemudian, dengan santainya Bensky menghampiri temannya, lalu mengambilkan tangga untuk mereka turun. Setelah berhasil turun dari atap, mereka memutuskan pulang menggunakan mobil Bensky. What's that? Do you mean it's a rent? Malah mobilnya terlalu imut untuk para om-om yang bertubuh gempal ini. Di tengah perdebatan mereka, para zombie kembali muncul dan menyerang mereka dengan agresif. Tapi sayangnya, Patrick dan Bensky yang baru datang harus gugur dalam pertarungan. Hingga hanya tersisa 3 orang pria yang selamat, yaitu Neil, Mikey, dan Finn. Mereka segera melarikan diri dan menabrak zombie gemoy penampung lemak hingga meledak. Oh my god. What was that? Fat bird. Setelah di tengah-tengah perjalanan, ternyata Graham yang tertangkap masih hidup dan menghubungi mereka melalui walkie-talkie. Anybody there? Graham! Graham! Before you got squashed, where are you? With the stiffs. Where are you? Come to get you, you silly twat.
Vin dengan gagah berani segera putar balik untuk menyelamatkan temannya hingga ban mobilnya copot. Ternyata di sini Graham berhasil membetulkan alat pengendali zombie yang rusak sehingga di detik-detik akan tawuran para zombie terdiam seperti patung. Tapi bukannya langsung pergi, Neil malah bermain-main dengan para zombie ini hingga alat itu terlempar jatuh dan rusak. Yang seketika membuat para zombie kembali aktif dan mengubur-ubur para om-om ini. Absolutely loving it. Lovely little thing, isn't you, sweetheart? You love hang on that. Well done. Dan film pun tamat. Gimana pun filmnya seru nggak? Ya seru dong ya, film kita mah seru-seru kok. Oke lah, jadi karena saya akan meeting bersama anggota R membahas lebih lempit, maka videonya langsung saya tutup aja tanpa banyak cengcong. Jangan lupa uang parkirnya ya, tombol like, sampai jumpa dan salam lebih lempit.